Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Sehat sempat ini sulit disyukuri karena sering tak ingat sehat dan sempat. Sehat itu kalau sudah sakit baru merasakan bahwa sehat itu penting. Tapi kalau masih belum sakit, belum dirasakan bahwa sehat itu penting. Sakit gigi baru terasa bahwa gigi itu penting. Kalau tak sakit gigi, tak ingat bahwa gigi itu penting. Maka sering lupa kita manusia untuk bersyukur. Dan yang kedua, sempat, waktu luang. Jadi waktu sempat ini sering juga kita lupa. Maka kata Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Itu banyak, kata Nabi, dilupakan untuk disyukuri. Malam ini kita masih punya kesempatan untuk ke masjid dan kesehatan. Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, fil wudu'i, yaitu tentang wudu. Wa fihi arba'u mawaddah, dalam bab wudu ini ada 4 materi. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi masyru'iyatil wudu'i wa fadlihi, yaitu tentang disyariatkannya wudu, wa fadlihi, dan keutamaan wudu. Al-wudu'u masyru'un bil kitabi was sunnah. Wudu itu disyariatkan bil kitabi was sunnati, di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi wudu ini memang sudah jelas perintahnya, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kalian ingin mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqih, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian rambut kepala, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Dan Nabi juga bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum, tidak akan diterima salat salah satu dari kalian, idza ahdasah, jika kalian punya hadas, baik itu hadas kecil maupun besar, hatta yatawadda'ah, sampai berwudu. Jadi wudu itu sudah disyariatkan, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis. Artinya dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil sunnah atau hadisnya memang sudah jelas. Fadlul wudu, keutamaan wudu. Yashhadu lima lil wudu'i, terbukti terhadap apa yang ada di dalam wudu, min fadilatin azimatin, dari keutamaan yang besar. Qaulur Rasul, ucapan atau sabda Rasul, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya,
apakah saya tidak akan menunjukkan kepada kalian atas sesuatu yang menghapus dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa mengangkat derajat. Ada, kata Nabi, saya akan memberitahu kalian sesuatu yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat. Apa itu? Kata sahabat. Qalu bala ya Rasul. Tentu Rasul, tolong sampaikan kepada kami. Qala, Nabi berkata, yang pertama adalah isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu 'alal makarih, terhadap banyak hambatan. Artinya jika kita berwudu dalam keadaan yang sulit misalnya, tapi kita bisa menyempurnakan wudunya, maka itu akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat. Kita dalam keadaan yang sedang misalnya airnya sedikit misalnya, atau apapun yang menghambat wudhu kita, cuma kita bisa menyempurnakan wudhu kita dengan benar, maka itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, wal khuta ilal masajid, melangkah ke masjid. Termasuk yang Bapak lakukan, melangkahkan kaki ke masjid, itu adalah salah satu yang menghapus dan mengangkat derajat kita. Karena kita ini berbeda dengan binatang. Jadi manusia ini kalau pengen dinilai berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu misalnya sapi itu dinilai apanya? Dagingnya kan? Kalau dagingnya besar maka harganya mahal. Burung, suaranya. Kalau burung itu dinilai dari dagingnya, tak ada harganya karena kecil. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau manusia diukur dengan dagingnya, maka harus bersaing dengan sapi. Kalau pengen bagus suaranya, berarti bersaing dengan burung. Tapi kata Allah, yang membedakan, yang membuat manusia itu naik derajatnya adalah ketakwaan mereka. Jadi ketakwaan itulah nilai kita, bukan karena banyaknya secara materi, tapi ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah wantidharus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Sholat maghrib kita tunggu sampai isya. Itu banyak pahalanya. Selain mengangkat derajat kita di sisi Allah, itu menghapus dosa, Pak. Kalau malam Kamis seperti ini lumayan besar kan? Sudahlah nunggu sholat, diisi dengan majelis ilmu. Nunggu sholatnya pahala, majelis ilmunya pahala juga. Jadi intidharus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah 3 hal, salah satu dari 3 macam yang bisa menghapus dosa dan menaikkan derajat. Ada orang nanya kemarin, kalau antum sholat tahajud itu apa yang diminta? Saya minta maaf, saya bilang gitu. Iya, saya minta maaf kepada Allah. Karena prinsip saya, kalau kita sudah banyak istighfar, sudah minta maaf banyak betul kepada Allah dan diampuni oleh Allah, ya sudah selesai semua perkara. Artinya, misalnya hati kita butuh ini, insya Allah kabulkan oleh Allah. Insya Allah dikabulkan. Jadi intinya minta maaf. Ya, kemarin malam ada orang nanya, kalau Ustaz tahajudnya, sholat tahajud, apa yang diminta? Karena tetangga saya katanya, itu kalau sholat tahajud suaranya saya dengar kadang-kadang minta kaya katanya. Ya Allah, kapan saya jadi orang kaya katanya. Sehingga ketika saya ditanya, saya tidak minta kaya, saya minta
minta maaf. Begini, kan Allah itu Tuhan kita yang memiliki segalanya, yang memiliki air di bumi, langit, seisinya itu milik Allah. Artinya kalau sudah milik Allah, ya terserah Allah mau diapain, terserah Allah. Maka jika kita minta maaf kepada Allah, beristighfar misalnya, kemudian Allah ampuni kita, apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Sama dengan begini dalam masalah fikih misalnya. Dalam masalah fikih, perbedaan itu biasa. Bahkan dari zaman Nabi, perbedaan itu sudah biasa. Bukan hanya di zaman sekarang ya. Perbedaan pendapat antara ulama itu bukan hanya sekarang saja, tapi sejak Nabi Muhammad hidup pun perbedaan itu sudah ada. Sehingga dulu ketika Nabi mengutus diplomat, mengutus sahabat ke satu tempat namanya Bani Quraidah, Nabi berpesan, sahabat, nanti kalian sholat asarnya di Bani Quraidah. Ketika sahabat itu berangkat, ini banyak sahabatnya, bukan hanya satu atau dua. Nanti kalian sholat asar di Bani Quraidah. Saat di perjalanan ternyata asar sudah mau habis, maka terpecah sahabat ini menjadi dua. Yang satu sholat asarnya di tengah jalan sebelum sampai di Bani Quraidah. Yang kedua sholatnya di Bani Quraidah walaupun sudah habis. Yang pertama, kenapa sholatnya di perjalanan sebelum sampai Bani Quraidah? Karena dia memiliki pendapat bahwa Rasulullah itu mengatakan sholatlah di Bani Quraidah mungkin saja kalau sudah nyampe sebelum maghrib. Makanya dia sholat asar di perjalanan. Yang satu lagi, saya tidak mau katanya, saya harus sholat asar di Bani Quraidah walaupun waktunya sudah habis, karena perintah Rasul ya gitu. Ini kan perbedaannya, yang mana yang salah dan yang mana benar. Maka setelah sampai ke Madinah, bertanya sahabat, bukan bertanya, mengadu, wahai Rasul, tadi saya sholatnya di Bani Quraidah karena sesuai dengan perintah engkau, la yusalliyanna ahadukum al-asrah illa fi Bani Quraidah, kalian tak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi saya sholatnya di Bani Quraidah sesuai dengan perintah engkau. Yang kedua, saya tidak Rasul karena asarnya udah mau habis. Yang mana yang benar? Ternyata tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Apa maksud ini? Bahwa saat kita ada ulama yang berbeda pendapat tentang masalah furu' ini, misalnya kayak sekarang ya, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang kayak tadi tidak dzikir bersama, ada yang dzikir bersama. Itu kan perbedaan saja. Tidak ada yang salah selama punya landasan, selama punya dalil. Siapa yang bisa mengeluarkan dalil? Orang yang punya kapasitas sebagai mujtahid, yaitu orang yang betul-betul berijtihad, berhati-hati betul gitu. Maka jika hari ini kita menemukan berbagai macam pendapat, jangankan para sahabat, imam 4, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bahkan dalam kitab itu saya temukan Imam Malik dengan Imam Hanafi itu perbedaannya sekitar 14.000 perbedaan. Tapi karena perbedaannya adalah masalah furu', masalah yang bisa ditolerir kayak kunut dan lain sebagainya. Karena perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Yang mana yang benar, wallahu a'lam yang mana yang benar. Tetapi jika ulama-ulama itu sudah berijtihad, betul-betul berhati-hati ingin menentukan satu hukum, maka tak ada salahnya.
Karena kata Nabi, idza hakamal hakim fajtahada falahu ajrani. Jika satu hakim, orang yang memutuskan suatu hukum, mereka berijtihad betul-betul karena Allah, kemudian benar hasil ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah tapi dia berijtihad betul, dapat 1. Yang bahaya hari ini kalau sudah beda pendapat dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu saling menghina akhirnya. Ulamanya dihina, habaibnya dihina, kiainya dihina, ustadznya dihina. Karena perbedaan pendapat. Coba bayangkan saat orang yang kita hina adalah orang yang disayang Allah, orang yang dekat dengan Allah, kemudian kita hina, Allah tersinggung tidak? Allah tersinggung. Kalau Allah sudah tersinggung, sakit hati Allah tuh. Mau apa kita? Nah itu dia. Maka perbedaan hari ini yang penting adalah punya landasan, dalilnya jelas, baik Al-Quran maupun hadis. Karena perbedaan sudah ada sejak zaman Nabi hidup. Kayak ini, yang membatalkan wudhu misalnya, apakah menyentuh kemaluan batal? Ya Imam Syafi'i batal, Imam Hambali batal, Imam Maliki batal, ternyata Imam Hanafi tidak batal. Gitu ya. Jadi ikut yang mana? Ikut yang banyak aja lah. Jumhur 3, nanti batal misalnya. Bahkan testisnya tidak batal. Yang batal hanya batangnya itu. Buahnya itu tidak, bulunya tidak. Imam Syafi'i itu. Nah itu perbedaan kan. Bokong, apakah hanya lubangnya? Iya, ada yang mengatakan lubang saja di pantat itu, dubur. Itu biasa perbedaan. Nah makanya kita jika tidak sempat untuk baca-baca buku, paling tidak dengarkan. Misalnya hari ini kan banyak, udah gampang di YouTube misalnya, ditonton saja itu. Biar kita sama-sama menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Saya ngeri loh di YouTube itu kalau sudah beda kan, kiainya dihina-hina. Padahal kiainya belum tentu yang menghina itu adalah orang alim. Kiai misalnya kiainya dekat dengan Allah, yang menghina sholat aja tidak, sholat misalnya jarang-jarang. Coba. Kecuali memang misalnya dia sholat asarnya 2 rakaat misalnya, selain jamak ya. Atau sholat subuh jam 9, nah itu bolehlah kita salahkan. Tapi kalau sudah sholat subuhnya 2, kemudian beda pendapat dalam hal furu itu yang cabangnya saja. Kalau rukun Islam, rukun imannya sama, ya sudah itu saudara kita. Rukun Islamnya berapa? 5. Rukun imannya berapa? 6. Ya itu saudara kita. Kecuali nambah-nambah. Oh rukun Islam nambah sekarang jadi 7. Nah itu bisa diperdebatkan. Karena perbedaan pendapat sejak zaman Nabi, sahabat tabi'in, tabi'in sampai sekarang, sampai imam 4 yang kita jadikan sebagai acuan dalam mengambil hukum ternyata juga berbeda pendapat. Karena redaksi hadisnya sama ada gitu. Kayak tadi menyentuh kemaluan, ternyata ada hadisnya. Jadi jangan sampai kita mencaci di sosial media itu ya. Iya kan? Ada tidak? Pernah ya banyak sekali. Di televisi, di Facebook.
Yang sekarang lagi viral apa? Penceramah yang Bahkan sekarang 180 ulama yang penceramah dibilang radikal. nah itu BNPT Radikal. radikalisme itu bahaya. Wa qauluhu dan sabda Nabi, idza tawadda al muslim abdul muslimu, jika berwudu hamba yang muslim, awil mu'minu atau hamba yang mukmin, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh mukanya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin, maka keluar dari wajahnya setiap keburukan, dosa-dosa itu keluar. Jadi setiap kita membasuh muka, jadi nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', setiap dosa yang berdosa menggunakan mata yang kita lihat ini, maka itu akan keluar, terhapus, ma'al ma', mengikuti air yang mengalir, au akhiri qatril ma', atau tetesan akhir air itu. Maka sunnahnya tidak usah dilap, karena air yang di setelah wudu, kata Nabi, di wajah itu bisa membuang dosa yang mata yang kita gunakan melihat ini. Jangan dilap. Wa idza ghassala yadayhi, ketika membasuh tangannya, kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma', maka keluar setiap keburukan. Keburukan apa? Tangan-tangan yang memegang. Jadi dosa tangan kita yang memegang ini keluar ma'al ma', beserta mengalirnya air yang kita alirkan. Au ma'a akhiri qatril ma', atau mengikuti tetesan air yang terakhir. Jadi jangan sampai terlap, biar banyak dosa yang keluar gitu. Hatta yakhruja taqiyan naqiyan minadh-dhunub, sehingga dia keluar dari dosa, bersih dari dosa setelah berwudu. Al-madatus saniyah, materi yang kedua, fi faraidil wudu wa sunanihi wa makruhatihi, yaitu tentang fardunya wudu, sunnah-sunnahnya wudu, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Yang pertama, faraiduhu, fardunya wudu. Jadi fardu dengan wajib itu beda. Kalau wudu, kalau syarat wajibnya apa? Ya Islam gitu ya. Kemudian punya akal, itu syarat wajib. Kalau sebut apa? Fardunya adalah niat, kemudian membasuh, itu namanya fardu. Pertama adalah an-niyatuh, harus niat. Wahia, apa itu niat? Wahia azmul qalbi ala fi'lil wudu, yaitu kita memang berniat dalam hati ala fi'lil wudu, untuk melakukan wudu, imtisalan, karena tunduk li amrillahi, terhadap perintah Allah, karena innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu nomor satu, karena orang yang tak berniat. Nah, soal niat lagi, misalnya Imam Syafi'i kan niatnya itu harus iktironan, harus muktarinan, artinya harus berbarengan dengan saat kita membasuh muka, harus iktiran. Yang lain lagi boleh, yang penting kita niat. Kita sudah niat, misalnya udah niat dari sini udah niat wudu, langsung cuci muka boleh. Tapi kita karena ikut dalam hal ini, kita ikut mazhab Imam Syafi'i, maka harus iktironan. Kalau tidak iktironan gimana? Ya ikut imam yang lain berarti. Saat sholat juga Allahu Akbar, saat takbiratul ihram kita niat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum lillahi ta'ala. Itu ketika mengucapkan takbir muktarinan ya, berbarengan, kata Imam Syafi'i. Walaupun dalam imam yang lain, yang penting nih niat. Kita udah datang dari sana, udah niat kan?
Yang penting tidak ngomong lagi, udah niat langsung Allahu Akbar. Karena innamal a'malu bin niat. Yang kedua, ghuslul wajhi min a'lal jabhah, membasuh wajah dari dahi paling atas. Mana dahi ini ya? Yang dari sini ya. Jadi tempat tumbuhnya rambut, batasnya kan? Dahi ila muntahadhiqan, sampai dagu yang paling bawah, sampai sini Pak. Ini dagu ya? Ini dari dagu yang paling bawah. Wa min watidil udhun, kemudian dari pangkal telinga. Ini pangkal ini, yang apa nih? Pentil-pentilnya nih. Apa namanya ini Pak ya? Yang benjol nih. Pentil nih Pak. Ila watidil udhun, sampai pangkal telinga yang satu. Jadi dari sini sampai sini, ini ke ini. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah tangan, muka kalian. Jadi basuh ya, bukan mengusap tapi membasuh. Jadi kalau mengusap beda. Kalau mengusap itu nanti ketika saat di rambut, di kepala, itu ngusap namanya. Jadi kalau ghuslun, membasuh, itu harus ada airnya, paling tidak yang menggenang di tangan misalnya. Air segini ya, air segini cukup untuk wudhu. Jadi kita ambil seret, yang penting menggenang ada begini. Atau air mengalir itu kan enak, kalau di keran kan enak tuh. Tapi kalau misalnya airnya sedikit, pakai air ini boleh, cukup segini nih, menggenang di air, sudah cukup, kita wudhu. Jangan lupa di batasnya sini, atasnya sini. Jadi bahasanya adalah dalam Al-Quran juga ghuslun, ghuslul wajhi, faghsilu wujuhakum, yaitu artinya membasuh muka. Kemudian ghuslul yadain ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke apa namanya? Siku. Jadi sampai siku. Kalau lebih apa-apa, yang penting tidak kurang. Yang kurang tak boleh, lebih tidak apa-apa. Malah sunnahnya nanti harus lebih. Nanti kita baca. Jadi dari membasuhnya dari tangan. Kalau bahasanya kan membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi berarti dari sini sampai sini. Berarti ini duluan. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa, dari mana aja. Tapi bahasanya memang harus dari sini. Dari atas ke bawah. Ilal mirfaqain kan, sampai kedua siku. Tapi tidak apa-apa Pak, jangan disalahkan orang yang nanti dimasuknya, jangan disalahkan. Tapi karena ada yang mengatakan tidak apa-apa. Karena firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiqih, dan kedua tangan kalian basuhlah sampai ke dua siku. Yang keempat, mashur ra'si minal jabhati ilal qafa, mengusap rambut di kepala. Rambut di kepala, minal jabhati, dari dahi nih ya, ilal qafa, sampai apa nih? Apa namanya? Tengkuk ya. Nih. Jadi kalau kan makanya bisa dengan sebagian, ada yang menafsirkan sebagian, karena redaksinya adalah dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, usaplah, bi itu bimakna tab'id, litab'id. Bi dalam ilmu nahwu itu banyak fungsinya, salah satunya adalah litab'id. Tab'id artinya sebagian, ba'dun artinya. Jadi tidak semuanya, tidak harus semuanya kita basahi. Misalnya rambutnya panjang, udah satu aja boleh. Tapi kalau Nabi pernah dalam hadisnya di
Itu ngusapnya dari atas ke bawah, ulang lagi, ulang. Jadi ngambil air diusap sampai diulang lagi. Dikembalikan ke depan. Maka dalam hadisnya itu Nabi menggunakan air yang sama saat membasuh rambutnya dengan telinga. Ada juga redaksi hadisnya tidak dipisah antara rambut dengan telinga. Tapi telinga ini tidak wajib Pak ya. Membasuh telinga wudhu wajib tidak? Termasuk sunnah. Karena tidak ada nih. Dalam Al-Qur'annya kan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya, yang keempat tadi membasuh. Maka di sini mengusap. Berbeda kan bahasanya. Kalau muka sampai tangan itu pakai bahasa ghuslun. Ghuslun itu membasuh. Tapi saat Allah berfirman menggunakan ingin memerintahkan basuh ini tidak menggunakan kata ghuslun tapi mashun. Mashun itu artinya ngusap. Jadi tidak perlu airnya tergendang. Tidak perlu airnya yang penting ada airnya gini. Atau ambil air kita gini kan diusap. Usap bukan ghuslun tapi mashun. Semuanya pun boleh. Yang tidak boleh tidak diusap sama sekali. Tidak wudu. Yang tidak boleh tidak wudu. Jadi wamsahu biru'u sikum usaplah sebagian mata rambut kepala ya Pak. Jadi ambil saja airnya ya kayak sini katanya. Sini nih. Nah, boleh. Pokoknya dari dahi sampai ke tengkuk. Bahkan ada yang mengatakan kalau rambutnya panjang segini kita di sini kita basuh usapnya di sini tidak sah karena tidak berada di kepala. Harusnya yang melekat di kepala. Yang misalnya panjang sampai sini rambutnya, ya di sini jangan ininya yang diusap. Rambut yang ada di kepala, maka bahasanya roksun. Roksun kan artinya kepala sebenarnya. Karena kalau tidak ada rambut, karena kalau bahasa Al-Qur'annya misalnya sya'run, rambut, maka kalau orang botak kan repot. Apanya yang mau dibasuh kan? Jadi bahasa Al-Qur'annya adalah wamsahu biru'usikum, maka usaplah. Secara teks adalah ru'us. Roksun itu artinya kepala. Kalau sya'run baru rambut. Maka rambut yang ada di kepala. Setelah sampai ke mengusap rambut di kepala, yang kelima adalah ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Artinya telinga tidak ada. Telinga ini sunat. Jadi kalau melihat orang tidak membasuh telinga, tapi kan kelewatan kan? Berlebihan sekali kalau misalnya udah kadung wudu telinga ndak dibasuh. Ya kan dilewati juga kan? Masa ndak mau dapat sunnahnya gitu. Jadi ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Jadi sampai dua mata kaki. Lebih boleh, kurang tak boleh. Bahkan ada hadisnya adalah sampai betis. Betis ini kan di tengah ya. Ke atas betis. Tapi jangan sampai kurang dari dua mata kaki itu. Jadi yang harus dibasuh apa saja? Yang fardunya muka, tangan, rambut kepala, kaki. Telinga tidak wajib, tapi sunnah. Tapi sayang kan kalau tidak dibasuh. Kata saya tadi, Nabi kadang-kadang menggunakan air yang sama saat membasuh telinga dengan rambut, tapi ada redaksi hadis yang lain menggunakan air yang berbeda. Jadi saat menggunakan air yang sama gini seret, langsung rambutnya kan langsung gini, langsung ke telinganya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, menggunakan air yang berbeda. Ini
babnya kan enteng kan kayaknya karena udah kita lakukan. Tapi kalau tidak belajar ya tetap gitu-gitu aja, salah terus nanti. Hah? Takut tidak sah kan? Makanya sholat itu tidak sah jika tanpa wudhu. Atau paling tidak tayamum, kecuali dalam keadaan tertentu misalnya. Tapi kan kelihatannya ini hal-hal yang enteng karena saya sudah tiap hari lakukan, belum tentu sah kalau tidak belajar. Yang keenam, at-tartib bainal a'dha'il maghsulah, yaitu tertib. Tertib itu artinya berurutan. Jangan kaki dulu, tapi harus muka. Bainal a'dha, di antara anggota-anggota al-maghsulah yang dibasahi, yang dibasuh. Bi ayyaghsilal wajha awalan, dengan membasuh muka terlebih dahulu, tsummal yadain, kemudian tangan, tsumma yamsahur ra'sah, kemudian mengusap kepala, tsumma yaghsilar rijlain, kemudian membasuh kaki, liwurudiha fi amrillah, karena datangnya dari perintah Allah. Hakadha. Jadi harus tertib. Yang ketujuh, al-muwalah. Al-muwalah ini berkesinambungan. Awil fauz, harus segera, Pak. Artinya kalau ada air, ini ya, ada air sudah cukup, tapi kita basuh muka dulu. Kemudian setelah basuh muka, kita duduk lagi. Tidak ngapa-ngapain, baru basuh tangan. Itu bukan al-muwalah. Harus al-muwalah, berkesinambungan. Segera setelah rukun yang fardun yang satu selesai, segera ke yang lain. Bagaimana jika kita wudhu di sini, setelah kita basuh tangan ternyata airnya mati? Apakah boleh disambung di siantan? Ya, misalnya ya, wudhunya di sini, air mati, tidak ada air di sini, baru sampai tangan. Boleh, itu karena dalam keadaan darurat. Yang penting jangan niat lagi dari awal pas sampai ke siantan. Jangan niat lagi. Kalau niat lagi berarti wudhunya dari awal lagi. Tapi kalau bisa itu dalam keadaan yang sangat darurat ya. Misalnya tapi ada yang mengharuskan selama tidak kering. Kalau terlalu lama tak boleh lah. Misalnya mengusap tangan dan muka, airnya habis macet, cari air, sudah kering, ternyata dapat air banyak. Apakah kita ngulang? Ya kalau sudah kering harus ngulang. Terlalu lama berarti. Yang boleh itu tidak terlalu lama. Misalnya ke sini cari di futsal ada air, lanjut, tidak apa-apa. Atau misalnya di sini kita kalau misalnya wudhu di sini, misalnya kita wudhu di wastafel. Kita misalnya wudhunya di wastafel, kan untuk nyuci kaki kan payah tuh. Masa kaki kita menaikkan ke wastafel kan tinggi benar. Di rumah kita ada wastafel, ada kamar mandi. Tapi kan gini kan kamar mandi, kalau kita wudhunya di kamar mandi, maka air itu akan tetesannya bisa saja menyentuh ke sarung kita. Nah, maka alternatifnya kita wudhu di wastafel dulu, ya. Kemudian setelah sampai kaki, kita cuci kaki di dalam kamar mandi misalnya. Tidak apa-apa. Yang penting waktunya jangan terlalu lama. Karena di sini ada penjelasan al-muwalah awil fauz, berkesinambungan atau segera. Apa itu? Amalul wudhu, yaitu mengerjakan wudhu fi waqtin wahidin, di dalam waktu yang satu, bila fasilin minaz zaman, tanpa ada perpisahan, ada yang memisah minaz zaman dari waktu, tak boleh terselang oleh waktu. Il qat'ul ibadah ba'da syuru' fiha manhiyun anhu, karena memotong ibadah setelah memulai itu manhiyun anhu, dilarang. Jadi tidak boleh. Karena kata Allah, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian amal-amal kalian. Ghaira annal faslal yasira yu'fa anhu. Sedikit lagi ya. Kecuali yang memisahkan itu sebentar saja, maka yu'fa, diampuni.
Wa kadza ma kana li uzrin. Begitu juga kalau ada uzur yang sangat kanifadin ma'in, seperti airnya tidak ada, setelah dapat tangan airnya habis, boleh kita pindah tempat. Awing kitoihi, atau terputusnya air, au iraqatihi, atau ngalirnya lama, tidak apa-apa. Jadi setelah airnya ternyata lama nunggu basuh kaki, tidak apa-apa kita tunggu. Itu namanya karena uzur kayak tadi. Wa in tolaz zaman, walaupun lama. Jadi kalau uzur, wa in tolaz zaman, walaupun lama waktunya, tidak apa-apa, pindah tempat. Idz la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak memaksa seseorang kecuali dengan sesuai kemampuan mereka. Pak, jelas Pak ya? Ada pertanyaan? Tidak. Makan tidak membatalkan wudu. Makan, sekali lagi, makan tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu ada 4. Nanti belum dibaca nih. Keluarnya dari kubul dan dubur, hilang akal, tersentuh dengan lain jenis, kulitnya ya. Kalau rambutnya kita sentuh istri kita tak batal, kulitnya, kuku, gigi itu tak batal. Yang keempat adalah apa tadi? Pertama, keluarnya dari 2 jalan, tersentuhnya laki-laki dan perempuan, hilang akal dan menyentuh kemaluan. Kemaluan anak Adam. Kemaluan kita tersentuh dengan tangan yang ini tak boleh. Kalau telapak tangan tak apa-apa. Ya. Jadi makan tidak membatalkan wudu. Ya. Tersentuh dengan istrinya batal. Yang penting kulitnya tersentuh. Kalau kukunya tersentuh, tidak. Rambutnya tersentuh, tidak. Kulitnya yang tersentuh. Giginya tersentuh, tapi ngapain juga udah wudu giginya tersentuh. Tidak batal. Jadi 4. Keluarnya sesuatu, keluar emas misalnya, tetap batal. Ya. Tersentuh ke zakar, testisnya tidak. Kemudian apa lagi? Hilang akal, tidurnya duduk. Kalau duduk tidak. Artinya sejak dia gini, dia enggak bergerak, tidak batal. Tapi kalau sudah gerak ini batal. Karena mata itu kata Nabi pengikat dari dubur. Tapi kalau tidur gini tetap batal, Pak. Jadi kalau tidurnya gini sampai 20 jam selama tidak keluar angin tidak batal. Tapi kan tidak sholat kalau 20 jam. Itu. Kemudian hilang akal dan menyentuh perempuan. Dan menyentuh perempuan pun berbeda pendapat para ulama. Kita ikhtiyat, berhati-hati, batal saja. Sudah cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.